Mata kuliah kita apresiasi puisi, ya, apresiasi puisi. Jadi masuk apresiasi apa? Penghargaan. Penghargaan itu berdasarkan harganya enggak? Nilainya. Nah, jadi Anda bisa menghargai karya orang. Ya tentu berdasarkan kualitas. Bagaimana untuk mengetahui kualitasnya? Ya kita harus melakukan apresiasi. Di mana letak keunggulannya? Kita harus secara kritis. Di mana letak kelemahannya? Lalu yang dibicarakan itu puisi. Apa itu puisi? Apa itu puisi? Prosa lama beda, prosa. Itu nanti kuliah kedua. Sekarang apa itu puisi? Itu kayak bisu-bisu berasian, terasa ada, tersampaikan tidak. Nah, saya jelaskan dulu sebelum apa itu puisi, saya jelaskan dulu lebih awal ya, pemahaman Anda. Sebetulnya pada awalnya, ya, waktu saya SD dulu, saya SD itu tahun 69 kelas 1. Udah lahir belum? Orang tua Anda udah lahir belum? Belum juga. Berarti orang tua Anda di bawah saya. Saya udah 61 umur. Ya udah 61 umur saya. Saya lahir tahun 62. Masih 62 saya. April nanti 62. Jadi wajar kok dilihat wajah yang keriput, wajar. Tapi walaupun wajah keriput, hari ini saya paling ganteng karena anak lihat saya semua. Kita pada awalnya mengenal namanya sanja. Jadi orang taunya di Indonesia itu tulisan itu sanja. Jadi kalau Anda pernah mendengar nanti kosakata atau orang tua katakan sanja, tolong buat sanja. Di awal mulanya sanja, tawar itu sanja. Kenapa dikatakan sanja? Karena dia ada pola bunyi akhir yang sama. Yang bunyi akhirnya dulunya ada pola bunyi akhir. Ya, gendang gendut, tali kecapi, kenyang perut, sendalang hati. Kan bunyinya bunyi akhir. Jadi baris pertama dengan baris kedua itu bersanja. Berburu ke padang datar dapat busa belang kaki. Berguru ke pulang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Bersanja. Jadi kadang orang sanja, asal mulanya kata sanja. Jadi karya yang bunyinya sama dikatakan bersanja. Karena efek dari sanja itu apa? Ada irama yang muncul. Ada irama yang muncul. Itu yang pertama. Setelah itu orang mengenal namanya saja. Ya. Kenapa dikatakan saja? Karena secara konvensi orang mensepakati karya itu namanya saja. Secara konvensi itu kesepakatan. Untuk memberi pemahaman Anda tentang kesepakatan itu maksudnya seperti ini. Farhan itu laki-laki atau perempuan? Kok Anda katakan laki-laki? Di mana Anda tahu di laki-laki? Yang menentukan laki-laki perempuan itu apa? Jenis kelamin. Karena itu Anda tahu kan kemarin ada ribut-ribut di TikTok apa itu Lucita Luna yang tunangan, dia ribut dengan Deddy Corbuzier karena dia mengaku dia perempuan, karena dia operasi kelamin. Jadi dia mengaku itu disahkan, katanya disahkan, ada surat sahnya dia perempuan. Sama dulu kita ada namanya Dorce, lama-lama operasi kelamin. Tapi setelah itu orang anak angkatnya bersepakat ketika dia meninggal dia dikuburkan secara laki-laki. Karena kodratnya dia sebetulnya laki-laki. Di Dorce itu dikuburkan secara laki-laki.
kesepakatan anak angkatnya. Dia kan tidak punya anak, dia punya anak angkat, gitu. Jadi secara konvensi itu kesepakatan. Kalau tadi sebetulnya menentukan Farhan itu laki-laki atau perempuan, sebetulnya kelamin dia. Anda udah pernah lihat kelaminnya nggak? Belum. Ya nggak bisa. Tapi Anda melihat orang wajah seperti itu, ya laki-laki menurut Anda. Anda sudah sepakat, nggak perlu. Yuk kita sepakat ya, nggak perlu berunding seperti itu. Tapi itu dikatakan konvensi, kesepakatan bersama. Orang berpenampilan seperti ini laki-laki. Ya, memang ada, tapi tidak, itu langka sekali. Orang punya dua kelamin. Misalnya Anda pernah dengar atlet poli Indonesia, ya kan? Nah, akhirnya dia ditetapkan menjadi laki-laki. Dia malah atlet poli itu perempuan. Nah, orang ragu. Nah, akhirnya dibantu oleh istri Panglima, akhirnya dia tetapkan statusnya sebagai laki-laki. Gitu. Jadi ya dikatakan saja tanpa kita perlu baca wujudnya, kita lihat bahwa dia punya tipografi misalnya, ciri-ciri khas yang seperti itu, dia punya bait, oh ini saja. Meskipun kita tahu ada orang buat tipografi, buat undangan kan kayak punya tipografi gitu. Meskipun seperti itu, tapi tidak bisa kita kategori saja. Lalu kategori kita dikatakan puisi, kenapa itu puisi? Jaya. Dari segi apa dikatakan puisi? Jadi kalau tadi yang saya katakan saja itu tidak harus bunyi akhirnya sama. Ya, tapi kalau sanja orientasinya bunyi akhirnya itu berpola. Ada kesamaan sanja. Sekarang puisi. Kenapa dikatakan puisi? Karena dikatakan puisi karena berkaitan dengan diksinya, katanya. Pilihan katanya. Puisinya itu, diksinya itu puitis. Kenapa dikatakan puitis? Ya kita harus menginterpretasikan maksudnya. Kita harus tafsirkan dulu maksudnya. Bisa saja interpretasi seorang itu berbeda dengan yang lain. Itu justru lebih bagus. Kalau misalnya semua orang merasa maknanya itu seperti yang dia inginkan, tapi ada kebenaran di situ, ya lebih bagus puisinya. Lebih diterima oleh orang. Orang berterima dengan kehadiran puisi itu. Lalu istilah puisi sajak tadi dari mana kata puisi tadi? Dari bahasa Inggris, poetry. Bahasa Inggris itu ada dua, poetry dan poem. Ya. Paham? Nah, dari sana, dari istilah sana itu kita paham sebetulnya sastra pada umumnya, khususnya puisi, kita bicara puisi itu kita bisa kategorikan jadi dua. Sejarahnya. Ada yang puisi orality. Ada puisi literasi. Orality itu spontan dari mulut orang. Pantun itu orality. Asal mulanya spontan. Petata petitih itu orality. Kayak 7 ajar itu orality. Masuk pengaruh Islam, masuklah pengaruh literasi. Di Melayu ya. Masuk. Kita mengenal namanya gurindam. Ya, pengaruh dari Parsi sana. Kita mengenal namanya syair. Itu bentuk-bentuk yang sifatnya literasi. Artinya karya itu memang karya tulis. Tapi kalau pantun itu karya lisan yang dituliskan.
orality pada awalnya. Memang terjadi silang pendapat, ya. Ada yang mengatakan begini, itu kan orality, kenapa harus diajarkan cara-cara menulis? Anda baca buku sastra karangan ilmu sastra judulnya karangan Tiu. Tiu itu mengatakan begini, dalam pidatonya juga, dalam pidatonya ulang tahun Balai Pustaka, nama judul bukunya Khazanah Sastra, Tiu mengatakan begini, bahwa teori sastra itu muncul setelah adanya gejala sastra. Kenapa orang tahu? Malah itu kan orality. Kalau orang pelajari ciri-ciri pantun, karena dari karya-karya yang diucapkan orang melihat ciri-ciri khasnya. Muncullah teori pantun. Paham? Dipahamkan aja. Ya. Jadi Anda mulailah sekarang berkecamuk antara mau ngantuk dengan mau kuliah. Nah, saya lanjutkan. Kalau Anda baca buku STA itu mengatakan puisi itu dibagi berdasarkan masanya. Ada puisi lama, ada puisi baru. Anda baca buku STA itu ada 2 jilid, judulnya puisi lama satu, puisi baru satu. STA itu Sultan Tahdir Ali Sabana. Tidak ada bukunya, mungkin ada terbit baru. Tahun 80-an buku itu terbit. Nah, tapi setelah saya cermati, nah ini gunanya kalau kita orang kreatif. Saya sudah cermati, kenapa harus dikatakan puisi lama? Karena lama itu kan berkaitan dengan waktu. Kalau sempat puisi itu dibuat sekarang, pantun dibuat sekarang, kan nggak bisa kita katakan puisi lama. Baru saja dibuat. Karena itu saya berketetapan hati mengatakan membagi itu puisi itu ada puisi yang berpola, ada puisi yang tidak berpola. Jadi ini jangan dicari di buku. Kecuali saya nanti nulis buku mungkin tidak ketemu. Karena saya ada rencana, udah beberapa kali saya rencana mau nulis buku, tapi nggak jadi-jadi juga. Mudah-mudahan ada kuliah ini saya bisa nulis buku. Karena ada yang membantu saya mas-mas sekali. Jadi ada puisi berpola, ada puisi tidak berpola. Saya membagi ke itu. Berpola itu apa? Harus ada pola yang diikuti. Kalau tidak diikuti polanya nggak jadi ya. Nggak jadi. Itu dikatakan ada polanya. Ya, dan ada puisi tidak berpola. Puisi tidak berpola itu puisi yang baru muncul. Nah, kembali dikatakan puisi orality tadi. Orality tadi itu karena sifatnya langsung lisan, selalu kita tidak tahu penulisnya. Jadi anonim ya. Anonim. Tidak tahu kita. Ada kalau ada Pak, siapa menulis pantun Pak? Pulau Pandan jauh di tengah di balik pulau Asa 2, nggak tahu saya. Itu anonim. Itu nggak tahu saya. Karena dia anonim. Sudah ada aja, ya. Nah, kita kembali ke yang berpola nih, puisi berpola. Puisi berpola ini, di mana letak polanya? Yang selalu kita lihat polanya. Pertama, polanya pada pola bunyi akhir dalam larik dalam satu bait. Larik itu baris. Pola bunyi akhir dalam larik dalam satu baris. Dalam satu bait. Ya, bunyi akhir satu larik itu kalau misalnya dia 4, kita tahu polanya. Nah, disitulah kita muncul ada namanya jenis saja akhir. Yang Anda tahu kan sajaknya ABAB, AAA, ABBA, AABB, ya. Itu kalau dia satu bait itu 4. Sebetulnya itu kebiasaan kita menyebut dalam teori bukan nama saja, itu simbol bunyi.
yang tepatnya nama sajaknya itu nanti Anda cari, itu sajak bersilang, sajak serangkai, sajak berpeluk, sajak kembar. Saya ulangi lagi, kalau AB-AB itu namanya sajak bersilang. Kalau AAA sajak serangkai. Kalau ABBA sajak berpeluk. Nah, kalau sajak AABB berarti sajak kembar. Nah, kecenderungan di akhir itu cenderungnya. Kalau misalnya ada Pak, ini sajaknya ABBA, ABAC misalnya, itu kategorinya sajak patah atau tidak sempurna. Jadi tidak sempurna dijelaskan, tidak sempurna kenapa? Cenderungnya kemana? Ke sajak bersilang kah? Ke sajak serangkai kah? Itu. Artinya dia tidak sempurna untuk dikatakan sebuah sajak. Nah, sebenarnya kalau dicermati lagi, sajak itu tidak hanya terdapat di akhir. Sajak itu juga terdapat di tengah baris. Juga terdapat di awal. Di tengah bait dan di awal bait. Bahkan dalam satu lari sajak itu terdapat. Nah, nanti Anda bisa cermati ketika kita bicara sajak. Ya, ketika kita bicara sajak, nampak paham dulu nanti. Tapi kita lanjutkan dulu. Nah, tadi kan kita katakan tadi berpola pada rima akhir, pada bunyi akhir. Yang kedua, kalau kita lihat juga berpola pada lari. Ada kecenderungan pola larinya itu terdiri dari 4, kecenderungan ya, terdiri dari 4 hingga 5 kata. Atau dikonversikan menjadi 8 hingga 12 suku kata. Kecenderungannya Pulau Pandan 2 kata, jauh di tengah 2 kata, 4 kata. Di balik pulau 2 kata. Si angsa 2 kata. Jadi cenderung seperti itu. Itu kita bicarakan pantun. Begitu juga di syair juga sama. Di Karmina juga sama. Jadi pola keterikatannya tadi ya sekarang polanya itu pola larinya terdiri dari 4 hingga 5. Pak, kok tiba-tiba terjadi saya membuat 6 kata misalnya. Nah, terganggunya pada irama. Idealnya 4 kata. Idealnya. Kalau Anda baca buku Wahmidi, pembahasan karya fiksi dan puisi, Wahmidi itu dosen senior kita yang membangun kuliah mata kuliah sastra kita juga, beliau sudah pensiun. Nah, Anda lihat di buku dia pembahasan karya fiksi dan puisi, namanya bukunya itu, terbitan Buku Pustaka. Dia justru mengatakan ada pola lari itu yang 2 di kiri, 2 di kanan. Sehingga seolah-olah terbelah bait itu. Belahan itu yang dikatakan dia kaisura. Karena jatuh iramanya di tengah bait di kata kedua. Pulau Pandan kan jatuh 2. Jauh di tengah. Di balik pulau angsa 2. Hancur badan di kandung tanah. Budi baik. Nah, dalam teori Hamidi katakan begitu. Belahan itu katanya kaisura. Dan 2 kata di kiri, 2 kata di kanan itu arti sama, dikatakannya istilahnya berkorespondensi. Berkorespondensi. Jadi berhubungan dia. Tapi cenderung saya katakan ya. Anda saya katakan ini cenderung, jangan
Jangan dia ada masalahnya mutlak harus ada katakan cenderung. Ini cenderung. Itu kedua. Lalu kita mikir lagi, pola yang ketiga itu pola baik. Ikat lagi. Kalau dulu dikatakan orang satu untai, satu lari itu satu bait itu satu untai. Jadi kalau orang mendengar dulu istilah zaman dulu, pantun itu ada pantun 2 seuntai, ada pantun 4 seuntai, ada pantun 6 seuntai. Artinya seuntai itu satu bait, satu ikatan. Kalau untai itu ikatan. Kalau kita beli petai itu kan satu ikatan dia. Ya, untai. Istilah lama, saya kembalikan ada istilah lama. Jadi, nah, bait itu namanya untai, ikatan kesatuannya. Masing-masing punya pola. Yang namanya gurindam, satu bait 2 baris. Tidak ada gurindam yang 3 baris. Jadi kalau dia buat gurindam 3 baris berarti salah. Mutlak itu 2 baris. Tapi kalau kita buat pantun mana dulu? Yang 2 suntai ada, namanya Karmina. Berarti 2 baris. Tidak ada yang 3 baris. Satu. Yang 4 suntai ada 4 baris. Ada yang 6 suntai ada. Kalau Anda hendak ke lepau, you beranak beli, ikan panjang beli dahulu. Kalau Anda hendak merantau, ibu cari, pemilik cari, induk semang, cari dulu. Jangan induk siamang. Kalau induk siamang, jadi di hutan. Induk semang itu katanya bapak angkat. Nah, jadi itu yang dikatakan dalam pantun. Tapi ada lagi yang lain cara kalau pantun. Apa syarat yang lain untuk baitnya? Perlu adanya sampiran. Oleh karena itu, karena perlu ada sampiran, setiap bait pantun itu jumlahnya genap. Jumlah larinya genap. 2, 4, 6, 8, boleh, 10 boleh. Tidak ada masalah. Tapi itu namanya talibun kalau udah lebih dari 4 baris. Kenapa? Ya separuhnya itu sampiran. Separuhnya isi. Kalau tidak ada sampiran, itu tidak ada nama pantun. Tidak namanya pantun. Jadi kalau Anda nanti misalnya jumpa di Sunda itu ada namanya bentuk tulisan paparikan, dia bahasa Sunda, tapi ada sampiran pantun, walaupun Anda nggak ngerti bahasa Sunda. Ada ketemu lagi nanti di kesenian Jawa, di sastra Jawa, ada jumpai, yang jelas baiknya itu genap dan punya sampiran, ya kategorinya pantun. Tak banyak kalau Anda belajar biologi dulu di SMA. Ya tak banyak. Saya katakan pada Anda sekarang, motoa itu jenisnya apa? Buah motoa tahu? Kalau nggak tahu nanti saya sundulkan kalian di batang motoa itu di kampus. Nah, itu kategorinya apa? Golongannya apa? Ya buah-buahan jelas. Apa? Nah, kan kalau kita lihat isinya kan sama kategorinya, lengkeng ada, rambutan juga sama, palasan ada gitu, ada lagi apa? Isinya, daging isinya. Ya, otomatis daunnya hampir sama, otomatis akarnya sama. Kira-kira seperti itu kalau kita mau mengapresiasikan karya sastra. Oh kita tahu ini jenisnya ini. Sama juga kita misalnya, kita di kampus itu kan ada beberapa seperti pinang gitu ya. Contohnya memang pinang ekor tupai. Nah itu tuh saya tahunya kadang yang nanam itu saya. Jadi kita nggak tahu kok tiba-tiba apa namanya daunnya keriting gitu. Ya kita tahu itu jenis palam. Sama dengan sawit, sama dengan kelapa. Kalau jenis palam apa? Ciri-ciri khasnya akarnya serabut,
batangnya itu punya apa? Ijunya, kemudian sirip daunnya itu lurus, punya lidi, punya tempurung buah, sama dengan pinang, sama, gitu. Jadi tidak perlu bingung kalau kita menentukan itu. Syair sama dengan pantun, punya satu bait itu 4 baris, cuma banyak ada perbedaannya. Di syair itu setiap baris atau larinya isi semua, tidak seperti pantun. Itu dikatakan tadi, kalau saya katakan tadi puisi berpola. Ya, sekedar pengantar aja. Itu puisi berpola. Lalu berikutnya apa? Puisi tidak berpola. Nanti kita bahas lagi, puisi berpola itu banyak sekali jenisnya. Ada yang polanya cuma pola baris. Itu masuk baru ketika angkatan 30-an. Ada yang tidak dibicarakan tentang bunyi rima akhirnya, tapi pola barisnya aja. Mulai dari distikon, terzina, kuatrin, quint, sestet, setima, stanza. Anda baca teori, tidak ada menyebutkan rimanya apa, tapi barisnya. Distikon itu berapa baris, terzina itu berapa baris, kuatrin, quint, sestet, setima, stanza. Oke, nah itu polanya. Jadi puisi berpola ada polanya yang banyak yang harus diikuti, ada yang terbatas. Tadi katakan hanya bait saja, jumlah bait per bait. Dikatakan di STA namanya puisi baru karena dia baru masuk, pengaruh di luar, baru masuk ke Indonesia tahun 30-an. Pengaruh dari Eropa, pengaruh dari Barat juga. Kayak soneta itu dari Itali. Harus 14 baris dia. Bukan sonetanya Joramai Rama, bukan. Itu nama grup. Tapi ditertarik dengan nama soneta itu dari satu diambilnya. Berikutnya puisi tidak berpola. Tidak berpola itu gimana? Tidak ada pola yang diikutinya. Kebetulan saja ada polanya sama, itu aja. Tapi dia tidak ikut. Pengaruhnya benar, ada pengaruhnya. Tapi dia tidak wajib mengikuti seperti itu. Nah, itulah yang dikatakan oleh Khairil, yang dipelopori oleh Khairil. Dia tidak mempertimbangkan bunyi akhir, tidak mempertimbangkan bait, tidak mempertimbangkan lari, jumlah kata. Anda baca nanti 1943 Khairil. Contohnya, ada yang satu lari aja satu kata. Racun berada di reguk pertama, menusuk rabu terasa di dada, tenggelam darah dalam nanah, candu. Satu kata. Tumbang, satu kata. Tanganku menadah patah. Luluh, satu kata. Terbenam, satu kata juga. Itu yang ekstrim. Kalau menurut saya itu yang ekstrim. Jadi dikatakan dia puisi kayak puisi bebas karena dia tidak. Saya katakan nama lain bebas itu dia nggak ada polanya. Nggak ada polanya. Sama dengan Anda pakai sekarang, kan pakai bebas sebetulnya. Dikatakan seragam tidak. Tapi pengaruhnya ada. Contohnya saja aku Khairil, kalau kita lihat di rima akhirnya ada cenderung ke bentuk rima serangkai. Aku kalau sampai waktuku ku mau tak seorang kan merayu tidak juga kau. Kan bunyi a. Artinya sampai di situ dia punya rima akhir yang sama, mengingatkan kita pada syair. Jadi ada pendapat budaya begini. Dalam budaya ini manusia itu saling mempengaruhi. Sastra itu begitu juga. Tanpa disadari saling mempengaruhi. Anda pasang jilbab aja sekarang kan banyak jenisnya, banyak modelnya, cara masangnya juga banyak. Ada yang malas ribet, cukup sudah ada kancing di leher selesai.
Tapi dulu kalau dulunya Anda tahu sejarah jilbab pertama kali itu dari selendang. Selendang panjang hampir 2 meter itu yang diputar. Rata-rata tuh yang perempuan tuh yang pakai jilbab pintar gigit pakai payung. Dia pasang jilbab tuh 5 biji payung dah siap, pasang, tusuk lagi. Gitu. Ada orang nggak tahu, ini nggak terusuk kulitnya. Tapi kan lebih simpel macam-macam modelnya sekarang. Kira-kira seperti itu. Jadi dikatakan khair itu tidak ada. Ya, kalau kita mentelusuri misalnya syair, ada karena puisinya itu berpola, ada irama syair, bermacam-macam irama syair. Dan bisa kita pindahkan. Contohnya kita mengenal nama syair, ada syair surat kapal di Inhu. Ada orang Inhu sini ada? Orang Inhu ada? Orang Inhu? Ya, di mana kamu? Orang nggak tahu kan surat, kalau pesta perkawinan pernah pergi? Tahu orang membaca surat kapal, syair surat kapal. Sambil bawa miniatur kapal. Nah, syairnya punya irama sendiri, nggak bisa irama lain. Nggak bisa kita pakai irama dodang sayang atau irama ikan terumbu, tidak bisa. Karena itu memang irama syair surat kapal. Orang Hindu yang tahu. Gitu. Banyak irama syair itu. Nah, kalau kita lihat lagi dalam kemajuan modern, lagu-lagu yang menggunakan pantun, ya, misalnya lagi tren sekarang nih, Cikini kayak godang dia, ya, kau begini bikin aku gila. Nah, itu kan artinya kita bisa mengubah isinya, kita bisa mengubah sampirannya, asalkan jumlah katanya sama. Iramanya itu sudah jadi satu paket iramanya. Nah, ini kalau musik pola yang dilakukan. Kan belakangan ini tren tuh lagu-lagu yang berpola pantun. Lagu ikan berenang misalnya kan. Udah ada yang buat konten gitu belum? Nggak hebat. Anak mahasiswa harus buat begitu, harus kreatif. Nggak bisa mampu ya yang kuliah bahasa Indonesia, nggak hebat. Nah, ini contoh. Tapi pada puisi bebas, tidak ada itu iramanya. Orang bisa bebas, karena iramanya bebas bisa saja. Lagu-lagu puisinya Khairil Anwar itu pernah dibawa orang, saja aku itu jadi punya irama lagu seriosa. Lagu seriosa, bayangkan beratnya. Itu dibawakan lirik lagu itu. Dan lagunya Taufiq Ismail, saya puisi Taufiq Ismail Sejadah Panjang dibawakan oleh Bimbo. Karena polanya bebas, orang bebas berinspirasi, orang bebas berkreasi, menciptakan itu, akhirnya puisi itu banyak kreasinya. Jadi dari yang terikat tadi itu bebas dari itu. Jadi kalau gitu Pak, bagaimana dengan membaca puisi? Sama juga. Kita bebas membaca puisinya. Anda membaca puisi secara berteriak, tidak ada ketentuannya. Anda baca saja aku itu secara teriak, boleh. Kenapa tidak? Cuma nyambung dengan yang dengar. Karena membaca puisi itu kan yang kita suguhkan tuh bagaimana kita berbahasa puisi pada orang yang mendengar kita. Aku
Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tidak perlu sedang itu. Misalnya saya baca seperti itu. Tapi bisa juga dengan cara membentak, aku. Kan kaget kan, hilang aku. Bisa saja dengan cara begitu, tidak ada standarnya. Yang penting nyambung. Ada dalam komunikasi, dalam Anda berbicara itu ada namanya stimulus. Pembaca itu memberi stimulus, ada respon. Kalau stimulus dan respon itu nyambung, maka terjadilah komunikasi. Itu yang usianya sampai. Karena lebih jauh dari khairil, puisi tidak berpola itu kita mengenal namanya puisi mantra. Siapa pelopori puisi mantra? Tidak tahu ya. Sutarji Kalzumbahri, penyair yang berasal dari Riau, yang besar dari Jakarta, berkarya di Jakarta secara internasional. Jadi dia sudah memperkenalkan itu tahun 80-an dengan kredonya. Nanti Anda baca nanti di Google kredo puisinya. Tuh. Harus baca ya, pulang dari ini harus baca yang saya kredo itu. Jadi tanya Mbah, kalau belum mati Mbah Google-nya. Kadang-kadang kan Mbah Google itu bisa mati karena pulsa Anda habis atau baterai Anda swap atau HP udah dijual. Nah, cari itu kredo puisi Sutarji supaya paham yang membedakan karya Sutarji itu dengan karya Khairil. Dia terbaru setelah Khairil itu Sutarji yang melakukan perubahan. Nah, muncullah bermacam-macam bentuk puisi pembaru yang baru. Jadi kalau gitu, bagaimana melihat di teori puisi? Ada teorinya, unsur-unsur yang ada pada masa lalu, pada puisi berpola, tidak ada lagi pada masa yang baru, pada puisi baru, atau puisi tidak berpola. Ada puisi yang dulunya tidak ada, ciri-cirinya pada masa lalu, muncul pada puisi tidak berpola. Contoh, tadi irama. Pada puisi berpola ada irama. Seperti saya katakan tadi, orang tidak akan menyampaikan puisi berpola itu intonasi tidak pada kata ketiga, pasti kata kedua. Apa tanda Melayu jati? Tidak orang katakan apa tanda Melayu jati? Tidak begitu. Apa tanda? Pendekatan itu Melayu jati pada ibu bapa ia mengabdi. Tunjuk aja, baca buku Pak Tenas. Pasti orang mengatakan seperti itu. Kata kedua intonasinya. Turunnya intonasinya pada kata kedua. Jadi ada iramanya gitu. Nah, pada puisi tidak berpola tidak ada iramanya. Berarti kalau Anda lihat dalam teori puisi nanti unsur intrinsik namanya. Yang puisi berpola lama ini kan ada unsur irama namanya. Betul, tapi pada puisi berpola. Tapi puisi tidak berpola tidak ada unsur irama. Lalu apa yang tidak ada dulu, lalu ada sekarang? Tipografi. Tipografi itu adanya dibicarakan orang ketika puisi mantra itu muncul. Jadi ada tipografi, susunan baris. Saya singgung sedikit. Ya, Pak, puisi Khairil kan puisi bebas betul, tapi Khairil menulis selalu sifatnya block style, lurus saja. Tapi ketika Sutarji puisi mantra, Anda baca buku, Anda lihat baca buku Oamuk Kapak,
kumpulan puisinya yang diterbitkan oleh Sinar Harapan. Anda lihat pola-polanya. Dia membuat tipografi itu dengan ada maksud. Pertama maksudnya, dia ingin menampilkan puisi itu secara visual, estetikanya pada visual. Yang kedua, melalui tipografi itu dia menyampaikan makna secara visual. Anda baca tragedi Sihka dan Winka, dua kata yang zigzag. Sihka, 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 Winka, Winka, Winka. Zigzag. Kalau kita mau memahami tipografi itu, dia mengatakan ada dalam kehidupan orang berkasih sayang, orang kawin ini ada maju mundurnya. Tidak ada yang maju terus. Artinya ada yang dia harmonis, besoknya dia bertengkar lagi, itu biasa dalam kehidupan. Karena itu dibuat zigzag. Banyak bentuk-bentuk tipografi yang tadi gambarkan dan diikuti oleh Eberhard Sattah. Anda baca nanti puisi Eberhard Sattah, kumpulan sajaknya Haiti. Ada bentuk puisinya itu bentuknya pot. Pot apa? Pot kau nikah, pot aku. Pot ya tak pot. Gambar seperti pot bunga. Atau puisinya maut. Dia diam-diam, hanya itu yang diulangnya. Terakhir mati. Banyak bentuk-bentuk itu. Jadi sekali lagi saya katakan, ada yang dulunya unsur itu dalam unsur intrinsiknya ada yang tidak. Begitu sekarang, ada dulunya ada, sekarang tidak lagi, tapi muncul unsur baru. Itu dinamika kemajuan dalam ilmu sastra. Kata Tiu, akhirnya muncul teori sastra, teori baru. Dari pendapat orang menilai, misalnya ketika puisi Sutarji itu muncul, puisi mantra, bahkan sampai setakat ini di sekolah-sekolah banyak guru yang tidak paham dengan puisi mantra itu. Di kurikulum itu lebih sifatnya pengenalan. Kenapa? Orang tidak paham dengan konsep berkaryanya Sutarji. Karena itu konsep itu disampaikannya di kredonya. Dia mengembalikan kata pada makna. Tidak kata itu dijajah oleh makna. Kita selama ini kan di mindset kita, di otak kita kan selalu ketika menyebutkan kata yang maknanya. Orang menyebut nama seseorang, kalian lihat orang itu pernah menyakiti Anda ya, bukan nama orang, bukan wajahnya, tapi kesakitannya yang muncul. Tahu enggak Teddy? Langsung orang marah, jangan sebut nama itu. Malah orang nanya, tahu enggak nama Teddy? Kan tinggal jawab, tahu. Tapi tidak dalam otak Anda itu muncul perilakunya dia. Akhir-akhirnya seperti itu. Nah, Sutarji mengatakan gitu. Ketika orang berbicara pisau, orang lihat fungsinya pemotong. Malah yang motong kan tidak hanya pisau. Kan tidak hanya pisau. Orang bicara tempat duduk, kursi, orang terbayang tempat duduk. Malah tempat duduk itu tidak hanya kursi. Ketika orang duduk di kepala orang, ya tempat duduknya kepala orang. Jadi ya kursi gitu. Tapi mindset kita selalu bicara seperti itu. Tapi kalau kita bicara tentang komunikasi, Anda belajar di pragmatik, memang dalam komunikasi kita selalu kita akan lebih pemahaman makna. Ya, kan kita tidak perlu berbahasa Indonesia yang sempurna dalam bicara. Mau kemana? Saya mau ke pasar. Kan tidak perlu begitu. Mau kemana? Ke pasar. Sama siapa? Sendiri aja. Kenapa? Simple. Itu masih mending. Tapi ada katakan mana? Tunjuk. Udah tahu. Oh, pasar tuh. Ada hari Selasa waktu itu, misalnya dengan bahasa isyarat. Karena udah selalu komunikasi.
Ya, bahasa non verbal kadang-kadang kita pas ada teman kan, kita yang lirik aja, teman-teman kita udah tahu maknanya. Oh dia tidak suka dengan ini, atau bau kali ini bicaranya. Itu bahasa non verbal. Oke, paham? Jadi selanjutnya. Jadi ada puisi yang berpola, ada puisi tidak berpola. Saya bagi dua dari dua kelompok itu. Yang kita bicarakan dulu nanti puisi berpola. Nah, tapi sebelum kita bicara puisi berpola itu, Anda belajar apresiasi ini ada tingkatannya. Yang pertama sekali, yang paling dasar itu Anda menikmati. Nikmati. Artinya reaksinya suka dan tidak suka. Kalau tingkat apresiasi Anda sebagai mahasiswanya itu sama dengan anak bayi. Saya punya cucu umur 6 bulan. Mungkin Anda nggak percaya. Dia kalau diputar video atau di YouTube lagu lain, dia marah, nangis. Tapi kalau diputar lagu Upin Ipin, dia diam. Habis lagu Upin Ipin, muncul lagu lain, dia nangis. Umur 6 bulan. Nah, dia ngerti? Tidak, dia menikmati. Jadi kalau dia tidak nikmat, dia berontak. Dan di Jepang tuh ada penemuan, dicoba orang, bayi menangis, dibunyikan suara bayi menangis pula, diam dia. Jadi dia menikmati tangisan bayi lain. Akhirnya muncul boneka, tahu boneka kan? Yang boneka yang suka bisa menangis di mulutnya kayak kompeng, sabut, nangis dia. Itu munculnya industri seperti itu. Nah, satu, ini tingkat dasar apresiasi yang paling rendah itu menikmati. Yang kemudian apa? Yang kemudian lebih tingkat dari itu kita bisa mereproduksi, mengulangi, menikmati, membaca. Kalau orang baca tulis dia boleh baca, mengulangi lagi. Kayak misalnya pantun tadi, saya baca, udah baca. Pada saat tangan itu, dia dengar, dia ulang lagi. Itu tingkat apresiasi yang paling kedua. Tingkat apresiasi yang ketiga, mulai mengkritisi. Ya, kritisi artinya dia sudah mulai menimbang mana yang baik, mana tidak, mana yang benar, mana tidak. Berarti tidak ada aspek pengetahuan. Anda ada apresiasi, ada aspek pengetahuan. Mengkritisi karya sastra. Dan terakhir, memproduksi. Berkarya. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Tujuan akhir mata kuliah kita itu Anda memproduksi. Kenapa? Saya jelaskan pada Anda. Selama ini rata-rata penulis lagu itu tidak sarjana bahasa Indonesia. Sementara Anda belajar apresiasi puisi. Lagu itu kategorinya puisi. Nah, seharusnya kan wajar. Kalian mampu menulis lagu. Nah, tugas akhirnya nanti pencapaian di apresiasi puisi itu kita mulai menciptakan lagu. Kenapa? Semester lalu saya katakan pada Anda pada semester awal, ya, pada semester 1 kemarin saya ceritakan pada Anda bahwa kita harus tahu manfaat kita belajar ini. Jangan mindset kita masuk bahasa Indonesia itu hanya semata-mata ingin jadi guru. Anda jadi kecewa. Ya. Kenapa kecewa? Ya, Anda sarjana, peluang tidak ada. Sekarang aja pegawai negeri tidak diangkat lagi. Lolos itu pengangkatan sekarang P3K.
bagi 3K itu guru honor ditanggung pemerintah, setahun evaluasi. Kalau kata pimpinan kepala sekolah tidak perlu diperpanjang, ya udah cari lagi, paling lama 5 tahun. Nah, honornya seberapa? Saya selalu mengatakan begini, pegawai honor kita walaupun sarjana lebih rendah penghargaannya dibandingkan buruh. Buruh aja yang rendah, UMR-nya dia ribut, demo. Guru honor nggak ada yang demo. Padahal dia mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada nggak guru honor yang demo? Karena apa? Yang demo itu yang honornya nggak keluar, betul demo. Tapi yang di bawah UMR, Anda sarjana nanti ngajar honor paling dapat 1.500.000, 1 juta lah. UMR kan baru berapa? 3 juta. Kan jauh buruh dengan sarjana. Oleh karena itulah, supaya Anda jangan kecewa, Anda harus memanfaatkan ilmu pengetahuan Anda itu. Bahasa Indonesia juga mengatakan begitu, untuk mencari peluang yang tidak jauh lari dari kita. Contoh saya katakan tadi ini, puisi tadi. Ada lagu yang terdiri dari pantun. Kayak tadi yang viral tadi. Lagu tentang ikan berenang itu kan pantun. Lagu tentang Cikini Gorang Dia itu kan pantun. Loh, kita kok nggak bisa? Ya kan? Wah Pak, saya belum tahu menemukan irama. Ya coba tiru dulu, liriknya diganti. Karena pada rata-rata negara-negara maju niru dulu. China tuh niru dulu, Korea niru dulu. Mobil itu yang terbesar dan pertama kali itu di Amerika, Ford. Itu perusahaan yang besar dulu. Mereka lihat dulu zamannya tahun 98 itu reformasi, masuk Honda yang Jialing namanya. Jialing itu mirip dengan Yamaha, dengan Honda, ditiru oleh produk Cina. Meskipun mesinnya tidak seabad itu, tapi sekarang Cina sudah buat pesawat. Ya, kalau Anda lihat teknologi Cina sekarang, dia sudah bisa membangun gedung bertingkat hanya dalam beberapa hari konstruksinya. Dia sudah buat, ini mau meluncur lagi kapal pesiar terbesar yang di dalamnya itu ada semacam danau. Dari mana semulanya? Ya tiru aja dulu sebelum dapat inspirasi. Apalagi sekarang Anda tidak payah mempublikasi, Anda punya media. Kalau tiba-tiba viral, orang pada ngikut. Banyaklah orang daerah yang viral. Ya, ada anak Wir baru ini yang nari itu, daerah Bengkalis. Ada anak sarjana sastra tasik, tiba-tiba viral. Sekarang dia udah Jakarta. Nikahnya aja dulu, dia nak mampu nikahnya aja dulu disponsori oleh Baim Wok. Tapi ditekuni ya, di bidang tari ditekuni ya, dia nak lari kemana-mana, ditekuninya bidang tari itu. Gitu. Jadi sekarang itu menguntungkan Anda. Kenapa saya katakan begitu? Anda harus mulai belajar menekuni, ya, belajar menulis, karena tidak langsung lagu-lagu itu, lirik lagu itu tiba-tiba Anda mendapat diksi yang bagus, tidak langsung begitu. Saya permisi ke masjid sini Pak, Ya. belakang saya tinggal. Ya. Jadi tidak harus, ya, saya katakan pada Anda tidak harus bagus dulu, tidak bisa begitu. Tapi coba. Kalau tidak coba,
Kapan bisanya? Nanti saya kirimkan kepada Anda. Ada masuk kita yang pandai lagu, mau menulis lagu. Udah pernah enggak saya share ke Anda? Belum ya? Nah, ada. Tapi sempat ditawarkan dia nulis lagu lewat Surabaya, cuma saya nggak tahu. Terakhir dia lakukan atau tidak. Gitu. Dia pandai main musik. Gitu. Jadi kenapa tidak? Gitu. Belajar. Sama juga kemarin kita kuliah drama Turki. Ya saya pikir karena kita tidak dapat izin pentas malam, karena masih trauma dengan COVID, ya saya alihkan ke buat film pendek. Nyatanya bisa, mahasiswa bisa buat film pendek. Salah satu artisnya itu Farhan. Pemenang loh, pemenang pertama Halimah. Pak Mengatur nggak tahu, tiba-tiba kaget Pak Mengatur pada Mustian nonton Bu Asna. Mampu ya masa kita. Ya kenapa nggak mampu? Tidak mencoba. Modalnya cuma HP. Kuliahnya juga di sini. Di ruangan ini gitu. Tapi situ tadi saya katakan, meskipun kuliah yang dipindahkan, kualitas tidak, justru saya minta lebih berlebih gitu. Nah, ingin saya kuliah dengan saya apresiasi angkatan Anda ini, lahirlah lagu-lagu yang bisa jadi viral. Karena untuk viral itu tidak susah itu dulu. Kita punya media. Kalau bagus lagu Anda itu pasti dibeli orang. Pasti dibeli orang. Ahmad Dhani itu pernah beli lagu orang langsung pada pengamen. Ada lagu dindong lagu Ahmad Dhani itu lagu dari pengamen dilagukan. Saya beli katanya. Kalau nggak salah dibeliin 5 juta. Dia beli 5 juta. Gitu. Ada juga dari Lampung tapi hilang, tenggelam. Dia menulis tentang lagu tentang sama Raffi, langsung dibeli Raffi. Anda bayangkan kalau sebuah lagu dibeli orang 5 juta, itu kalau honor berapa bulan honornya? Honor mengajar berapa bulan? Lebih ekstrim lagi, ini profesional ya. Konon ceritanya Melly Guslo tuh pernah menulis lagu hanya 3 menit. Lagu Krisdayanti. Dinyanyikan oleh Krisdayanti. Putra Krisdayanti lagi rekaman lagu. Kurang. Lalu Melly Guslo menulis 3 menit. Pihak recording beli, kalau ceritanya dibeli 25 juta. 3 menit gaji 25 juta. Yang ditulis itu puisi. Nah itu yang harus saya katakan, mindset kita tuh kita ubah. Jangan kita mikirkan, oh kita belajar apresiasi puisi, nilai saya apa ya? Tidak begitu. Nah itu saya katakan sama kalian, kenapa saya menggunakan media sosial? Anda buat tugas media sosial supaya Anda juga YouTube Anda tuh tak payah Anda buat konten. Dengan terpaksa Anda harus buat konten kan? Kalau tidak nilai Anda TL. Tidak lengkap. Otomatis. Tapi kalau Anda punya bakat, nyatanya tuh Ismi sekarang lagi KKN. Anda lihat di TikTok, kelompok dia paling rajin di TikTok, Ismi. Dan dia subscribe-nya udah 900-an mungkin. Dalam lagi dia YouTube-nya penghasilan. Jadi jangan tunggu nanti setelah tamat Pak, nanti baru bingung kerjanya apa ya. Dari sekarang. Ya, kalau Anda mendengar kata saya, Anda mendalami. Anda tahu Surya? Tahu? Iya. Penghasilannya berapa? Dia ada reseller. Kemarin pas kuliah di sini saya tanya berapa penghasilan kamu? Sempat pecah 7 juta Pak.
dia jual skincare atau apa gitu. Nah, saran bapak katanya, bayangkan mahasiswa semester 4 bisa berpenghasilan katakanlah 6 juta, rata-rata 6 juta dia bilang, tapi 6 juta itu lebih besar dari gaji dosen loh. Ada tanyakan gaji dosen tuh golongan berapa di luar tunjangan ya, kayak Pak Apis gitu, berapa tunjangannya. Jadi luar biasa sebetulnya dia. Kita saja nggak kepikiran itu. Ini saya janji nih ya, saya ngejar ke YouTube saya di jam tayang. Kalau tempat YouTube jam tayang, saya pasti akan bantu mahasiswa. Jadi saya sekarang YouTube saya itu udah 1.200 lebih subscribe-nya. Dulunya udah 200.000, tapi karena saya pecahkan YouTube saya, sekarang saya konsentrasi pada Sakral TV. Karena itu belum menghasilkan. Kalau sudah menghasilkan, kita lihat nanti. Bisa jadi saya membantu kegiatan mahasiswa atau memberi beasiswa untuk mahasiswa. Doakan aja. Tapi jangan Anda hanya support saya juga support kalian seperti itu. Hari-hari buat konten aja, sambil buat supaya terbiasa buat konten seperti itu. Ada lihat nanti TikTok saya, lihat di snack saya, kadang cucu saya. Nah, satu hari itu bisa saya buat 2-3 konten. Gitu. Oke, sampai di situ ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada? Ada yang mau bertanya?